Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengawali hari kita dengan memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Abba Bapa, Kau segala dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan,
lebih dari segalanya kami rindukan Engkau. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Do You Love Me? Kita sedang dalam suasana mengenang momen kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menderita di kayu salib karena menebus dosa kita. Mengapa Yesus mau disalib, Bapak Ibu sekalian? Karena Ia begitu mencintai kita. Dengan begitu besar cinta Tuhan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya pada pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara mencintai Tuhan? Sebagian besar dari kita tentu menjawab, ya pasti, saya mencintai Tuhan. Ya, kita semua pada pagi hari ini mendengarkan morning worship ini, mendengarkan renungan ini, karena kita semua mencintai Tuhan. Tetapi kalau pertanyaannya, saya ubah menjadi, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan 100%? Tuhan sudah jadi yang terutama? Masihkah kita yakin? Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Segenap artinya seluruhnya, 100%. Dan kita baca juga di Keluaran 20 ayat 3-6. Keluaran 20 ayat 3-6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Inilah tuntutan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan mau hubungannya dengan kita itu eksklusif. Tuhan tidak mau diduakan. Dia harus menjadi pusat dari hidup kita. Apakah Tuhan kita Tuhan yang egois? Tentu saja tidak, karena semua ini adalah untuk kebaikan kita. Mari kita bersama-sama cek diri kita apakah kita sudah memenuhi keinginan Tuhan dengan mencintai Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah kita memiliki Allah lain? Zaman itu ada banyak Allah yang disembah, dewa-dewa, patung-patung, dan sebagainya.
Mereka memohon dan berdoa kepada Allah selain Yesus. Kemudian bisa jadi berdoa, meramal nasib ke kuil-kuil, memberi sesajen supaya selamat, memegang jimat, dan lain-lain. Ini bukan masalah barangnya, bukan masalah patungnya, bukan masalah jimatnya, bukan masalah kuilnya, tetapi ini adalah soal roh jahat yang ada di balik semuanya itu. Banyak orang Kristen merasa cukup aman saat membaca perintah Allah yang pertama ini. Saya cuman ke gereja kok, saya cuman menyembah Tuhan Yesus kok. Kalau begitu, kita akan maju kepada pertanyaan yang kedua. Kita cek kembali. Apakah kita memiliki berhala? 1 Yohanes 5 ayat 21 berkata, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Apakah itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu, entah itu orang, barang, dan lain-lain yang menempati posisi yang seharusnya ditempati oleh Tuhan. Intinya adalah apa atau siapa yang kita sembah, kita layani, kita utamakan, dan kita prioritaskan. Contoh ekstrimnya, seorang rela meninggalkan Yesus hanya untuk mendapat popularitas dan jabatan. Berarti berhalanya adalah popularitas atau jabatan ini. Apa Bapak Ibu sudah menyadari apa berhala yang ada di dalam diri kita masing-masing? Kalau masih belum tahu, mari kita coba jawab pertanyaan ini. Hal apa yang Anda paling takut kalau hal itu diambil dari Anda? Sampai khawatir, sampai gak bisa tidur, sampai merasa kalau hidup gak berarti lagi kalau kehilangan itu. Apakah itu keluarga Anda? Apakah itu jabatan Anda? Atau itu uang Anda? Popularitas atau bahkan pelayanan? Bapak Ibu sekalian, jangan salah, berhala itu tidak selalu hal yang negatif atau hal yang buruk. Tetapi memberhalakan sesuatu adalah membuat sesuatu yang baik, sesuatu yang seharusnya merupakan berkat pemberian Tuhan, tetapi kita jadikan hal yang terpenting. Uang itu baik atau buruk Bapak Ibu? Pastinya baik. Uang itu adalah berkat dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, uang akan menjadi hal yang terpenting. Kita tidak akan pernah puas sampai menipu, sampai kerja mati-matian, sehingga menghancurkan keluarga, menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Saat itulah uang menjadi berhala bagi kita. Pasangan atau anak baik atau tidak? Pastinya baik Bapak Ibu. Pasangan kita, anak kita adalah berkat dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, orang-orang ini akan bisa menjadi berhala bagi kita. Semua difokuskan kepada pasangan, kepada anak. Waktu dengan Tuhan dikorbankan. Kemudian saat mereka mengecewakan kita, tidak memenuhi ekspektasi kita, kita jadi stres berat. Seolah-olah hidup kita tidak berarti lagi. Ingat, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lebih memuja ciptaan daripada pencipta itu sendiri. Ciptaan yang terbaik sekalipun tidak dapat kita bandingkan dengan penciptanya. Jadi pikiran kita harus dibalik. Kita mencintai pasangan atau anak kita karena itu adalah wujud nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Maka kita sayangi mereka, kita hargai mereka, tapi tidak terobsesi dan terikat dengan mereka sampai melupakan Tuhan. Tuhan tetap di tempat yang nomor 1. Kita serahkan orang-orang yang kita sayang kepada Tuhan karena memang mereka bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Kita cuma dipercaya untuk menjaga mereka. Maka tidak salah kalau penyembahan berhala ini ditaruh di dalam urutan pertama dan kedua di dalam 10 perintah Allah. Karena
akar dari semua dosa adalah penyembahan berhala. Coba Bapak Ibu nanti baca di dalam Roma 1 ayat 23 sampai 32. Karena apa? Karena kalau kita takut Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita punya konsep yang benar tentang Tuhan kita akan setia kepada perintah Tuhan. Pasti kita akan takut berbuat dosa, dan pasti kita akan setia pada pasangan kita, pada keluarga kita. Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Walaupun tiap-tiap kita pasti memiliki lebih dari satu berhala dalam hidup kita, gak apa-apa. Asal kita bisa cepat sadar, kita cepat menyadari semuanya ini, karena hidup kekristenan memang adalah proses untuk mengikis berhala kita satu persatu. Saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan singkapkan satu persatu. Tinggal kita yang putuskan saja, kita mau tetap mempertahankan atau membuangnya, dan memberikan tempat terbaik itu untuk Tuhan, yang sudah mencintai kita, yang sudah berkorban untuk kita, yang sudah mati untuk kita. Mari, kita berikan tempat yang utama di hati kita untuk pemilik utamanya, yaitu Yesus yang sudah mati untuk kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau rela mengorbankan apapun Tuhan untuk kami, orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Tuhan, kiranya kami ingin membalas Tuhan, walaupun kami tahu itu semua tidak cukup Tuhan. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap akal budi kami Tuhan, dan dengan segalanya Tuhan yang kami miliki Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu, dan hidup kami Tuhan semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Lebih dari sekarang.